Rio, teman-teman, jadi Voldemort dan monoteisme itu tentu judul dari saya. Yang menjadi pokok yang mau saya bicarakan adalah suatu tuduhan seorang bukan filosof, Egyptolog, ahli Mesir yang mengatakan monoteisme adalah sumber segala kekerasan dan intoleransi antara agama. Nah, saya mau menanggapi Asman itu, dan saya akan melakukannya dengan menghadapkan monoteisme dengan alam sihir Harry Potter dan Voldemort. Seperti tadi dijelaskan, Voldemort itu kekuatan kegelapan di situ di dalam cerita Harry Potter. Jadi dia adalah kekuatan jahat yang mau membunuh Harry Potter. Dalam cerita sihir Ibu Rowling itu, dia sudah membunuh orang tua Harry Potter. Monoteisme lawannya itu oleh Asman dituduh menjadi biang keladi penyebaran kepicikan, intoleransi, dan kekerasan dalam umat manusia. Maka tentu pertanyaannya, ya apa kaitan monoteisme Asman dengan Voldemort-nya Rowling? Nah, kalau ada pointers dari saya boleh juga dipasang. Jadi ada saya sekarang pointer yang pertama, kalau tidak ya nggak apa-apa. Nah, menurut Jan Asman, monoteisme mulai di Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai, Musa membawa perjanjian Allah dengan bangsa Israel, yang pasal pertamanya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ini inti betul dari perjanjian lama, inti bahwa di bangsa Israel jangan punya Allah di samping Yahweh, Allahnya bangsa Israel. Allah berjanji akan menjaga bangsa Israel sebagai bangsa terpilih. Ada syarat, asal Israel setia kepadanya. Dan itu berarti asal Israel hanya mengakui Yahweh sebagai Allah. Dengan demikian, begitu Asman, monoteisme menciptakan suatu distingsi, ya, suatu pembedaan yang sebelumnya tidak ada di umat manusia, yaitu distingsi antara Allah yang benar dan segala macam dewa, dewi, dan ilah lain yang tidak benar. Itu sebelumnya tidak ada. Berarti juga distingsi antara agama yang benar dan agama-agama yang tidak benar. Agama yang benar adalah agama yang mengakui Allah. Semua agama yang punya dewa-dewi lain tidak benar. Itu semua Asman, ya. Lalu antara orang yang beriman yang benar dan orang kafir. Yang beriman yang benar itu orang yang percaya pada Allah, perjanjian lama, pada Yahweh. Yang lain itu kafir. Bangsa Israel merasa dikelilingi oleh bangsa-bangsa kafir. Berarti juga distingsi antara
ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Ajaran benar adalah ajaran tentang Yahweh, tentang Allah. Ajaran sesat adalah yang ajaran lain semuanya. Lalu Asman menegaskan bahwa sebelum ada monoteisme, belum ada pengertian bahwa satu agama bisa lebih benar daripada agama lain. Jadi itu dulu nggak ada. Misalnya orang Yunani tidak merasa bahwa dewa-dewi Yunani lebih benar daripada dewa-dewi Persia misalnya, atau dewa-dewi India. Mengapa? Mengapa dulu tidak ada paham bahwa satu agama bisa lebih benar daripada yang lain-lain? Karena agama-agama menjadi bagian dari kebudayaan masing-masing. Dengan sendirinya diterima bahwa budaya yang berbeda, termasuk juga letak di daerah yang berbeda, di pulau yang berbeda, ada ibadatnya yang berbeda juga. Dengan sendirinya orang tidak heran. Orang Yunani yang berjalan misalnya pedagang lewat Persia ke India, tidak heran bahwa di situ ada dewa-dewi yang lain. Karena memang budaya lain. Bagi orang Yunani itu yang dewa-dewinya ada Zeus dan sebagainya, tidak mengherankan bahwa di Iran ada dewa-dewi lain dan di India lagi. Nah, dengan demikian, dulu juga tentu setiap budaya punya ibadatnya sendiri. Yang sesuai dengan dewa-dewi, dengan kepercayaan mereka. Dan dengan sendirinya diterima bahwa budaya yang berbeda, termasuk letak geografis berbeda, ada ibadat yang berbeda juga. Nah, dengan mengakui Allah yang satu sebagai satu-satunya yang benar, mulai dari Gunung Sinai, monoteisme menurut Asman, dan memang betul itu, membawa agama keluar dari budaya masing-masing. Agama bukan lagi masalah budaya. Jadi agama menjadi sistem tersendiri. Agama yang benar berhadapan dengan semua agama yang lain yang tidak benar. Dengan sendirinya, salah satu yang benar, yang satu tidak benar. Agama yang benar harus dipermaklumkan di seluruh dunia. Maka dengan monoteisme, agama menjadi misionaris. Mau mempertobatkan orang dari iman kepercayaan yang tidak benar, dari iman kepercayaan pada dewa-dewi yang tidak benar, ke iman kepercayaan yang benar. Jadi monoteisme dengan sendirinya membawa usaha untuk menyingkirkan agama-agama palsu. Nah, ini memang fakta dengan monoteisme yang tidak perlu disangkal. Nah, lalu Asman menarik kesimpulan. Asman menuduh bahwa karena itu monoteisme secara struktural tidak toleran. Karena antara yang benar dan yang salah tidak bisa ada toleransi. 2 tambah 3 adalah 5. Tidak bisa bertoleransi dengan orang yang mengatakan mayoritas berpendapat itu 7. Ya 7 itu salah. 2 dan 3 plus 3 adalah 5. Selesai.
Monoteisme tidak dapat menerima ilah-ilah ajaran iman, ibadat yang lain, karena dengan sendirinya ilah-ilah, ajaran-ajaran, dan ibadat lain adalah palsu. Dan yang palsu harus disingkirkan. Intoleransi intrinsik monoteisme itu istilahnya Asman. Monoteisme secara intrinsik dari hakikatnya intoleran. Intoleransi intrinsik monoteisme itulah yang sejak zaman Musa mencuat dalam tindakan kekerasan dan usaha pemusnahan terhadap pola keagamaan yang berbeda. Jadi Asman menuduh dengan monoteisme itu masuk kekerasan antara agama yang berbeda ke umat manusia. Masuk intoleransi, semua harus beribadat pada Allah yang benar, tidak boleh toleran, tidak boleh menerima terhadap mereka yang agamanya salah. Lalu Asman menunjukkan contoh-contoh intoleransi yang menunjuk pada jejak berdarah yang sejak perebutan tanah Palestina oleh bangsa Israel mengikuti perkembangan monoteisme. Di bangsa Israel dengan keras dan menumpahkan darah menguasai Palestina dan berperang dengan bangsa-bangsa lain. Lalu Asman tentu juga menunjukkan pada kenyataan bahwa memang Kristianitas juga melakukan perang atas nama agama. Misalnya perang salib, misalnya perang-perang antara Katolik dan Protestan. Dan ia tentu juga menunjuk pada Islam yang juga mengenal apa itu jihad untuk memenangkan iman yang benar. Jadi ini pendapat Asman. Saya ulangi, Asman mengatakan monoteisme itu kepercayaan bahwa hanya ada satu Allah yang benar secara intrinsik dari strukturnya, karena membedakan antara benar dan tidak benar adalah intoleran. Dan intoleransi ini dalam kenyataan historis mencuat di dalam kekerasan terhadap agama-agama kafir, agama-agama yang berbeda. Setiap agama merasa aku satu-satunya yang benar, yang lain harus disingkirkan. Sekarang saya meninggalkan Asman dan masuk ke dalam alam sihir Harry Potter. Saya tentu tidak tahu apakah semua Anda pernah melihat film Harry Potter. Saya melihat, saya kira 2 film, tapi saya juga baca buku. Bagus juga. Nah, alam kebalikan dari monoteisme adalah dunia sihir. The Enchanted World, itu istilah dari Charles Taylor. Taylor mengatakan di zaman prasekularisasi itu dunia itu penuh dengan segala macam roh, hantu, dewa, setan, dan segala macam. Dan dunia ini dengan asyik digambarkan dalam cerita-cerita Jane Rowling itu. Triknya Rowling adalah bahwa dia mengambil segala macam sosok dari mitos-mitos kuno Inggris. Dibikin betul-betul hidup. Para elf, goblin, centaur, gaul, gargoyle, ada kijang ajaib, segala macam. Semua itu ketemu di alam sihir
Harry Potter. Dan tentu di situ manusia juga ada manusia yang punya kekuatan magik. Jadi para tukang sihir, para wizard. Orang biasa yang buta terhadap kekuatan luar biasa dunia sihir, yang mengira bahwa dunia ditentukan oleh hukum-hukum materi, oleh uang, oleh mesin-mesin dan senjata api, diremehkan di dalam dunia Harry Potter sebagai magis, makhluk-makhluk yang berdarah kotor. Dan karena itu tidak bisa melihat bagaimana sebenarnya kekuatannya. Di alam ajaib itu Harry Potter dan sahabat-sahabatnya mengalami segala macam petualangan yang sering seram dan mendebarkan. Karena seperti juga dalam dongeng-dongeng kuno rakyat, di alam sihir itu ada kekuatan-kekuatan jahat yang mengancam. Dan pada akhir cerita Rowling, ada dua kekuatan yang saling berhadapan. Pemuda Harry Potter, sang ksatria putih, dan Lord Voldemort, penjelmaan dan pemimpin semua kekuatan yang jahat dan gelap. Itu puncak di dalam kisah-kisah Rowling. Yang mencolok, dunia sihir itu yang penuh dengan pertarungan hidup mati antara yang baik dan yang jahat, yang berlangsung di belakang alam dangkal para magis, adalah dunia tanpa Allah, dunia tanpa agama. Di Hogwarts, benteng yang menjadi sekolah penyihiran, tak ada ibadah. Di dunia sihir tak ada tempat untuk berdoa. Tak ada yang berdoa. Tak ada kemungkinan untuk mohon bantuan dari atas. Dunia tanpa Allah. Setiap sosok tergantung dari kekuatannya sendiri. Misalnya dari keampuhan tongkat sihirnya, itu Harry Potter punya tongkat sihir yang amat kuat. Dan apakah dia punya sekutu atau sendirian? Dan yang mati di dalam kisah Harry Potter itu habis. Mungkin mereka masih sedikit berkeliaran sebagai hantu, tapi tidak punya power lagi. Misalnya roh Dumbledore. Dumbledore itu pemimpin Hogwarts yang membunuh diri supaya Voldemort tidak dapat meresapkan kekuatan magisnya. Jadi Dumbledore punya kekuatan magis luar biasa. Dia takut bahwa Voldemort bisa meresapkan kekuatannya supaya itu dihindari dia bunuh diri. Sebetulnya perbuatan yang sangat luhur. Ya memang masih dapat memberi nasihat kepada Harry Potter, tetapi pada dasarnya ia habis, ya tidak bisa melindungi Harry Potter dengan kekuatan magisnya. Tak ada harapan bahwa Harry Potter pernah akan bertemu kembali dengan orang tuanya yang dibunuh oleh Voldemort. Karena itu dunia sihir, Harry Potter adalah dunia tanpa Allah, dan dunia tanpa Allah adalah dunia tanpa harapan. Tak ada harapan seperti dalam Kristianitas atau Islam, bahwa para korban akhirnya akan menerima keadilan dan diselamatkan oleh rahmat ilahi.
dalam dunia sihir, para korban dihabisi dan habis. Meskipun pada akhirnya Harry Potter menang, jadi meskipun yang baik menang, namun para korban tidak kembali. Memang Harry Potter menang itu juga luar biasa. Voldemort melemparkan mantra maut pada Harry Potter dan Harry Potter bisa melemparkan mantra maut kembali dan matilah Voldemort. Cerita Harry Potter berakhir dengan kisah indah. 19 tahun kemudian, Harry dan dua sahabatnya, Hermione dengan suaminya Ron, mengantar anak-anak mereka ke peron 934. Itu peron yang bagus itu. Peron di stasiun Paddington. Itu yang dicapai itu kalau di di peron biasa itu Harry Potter, Hermione dan Ron menghantam sebuah tiang beton dan terserap olehnya. Semua orang heran, tapi mereka tentu kemudian keluar persis di peron nomor 934. Naik kereta api Hogwarts Express menjadi murid baru di Hogwarts, pusat sekolah para sihir yang baik. Nah, selama 19 tahun itu, bekas luka di dahi Harry Potter, itu sisa dari percobaan Voldemort untuk membunuh Harry Potter. Selamat malam semua. Mungkin Romo agak ada gangguan jaringan. Kita tunggu sebentar lagi Romo akan bergabung kembali di Zoom. Nanti setelah Romo menyampaikan materinya, kita semua diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan pada Romo. Oke, halo Romo. Masih mute Romo? Sekarang bisa kedengaran. Oke, sudah Romo. Ya. Tadi berapa lama putus? Hanya 1 menit Romo. Oh iya, ya enggak apa-apa. 1 menit ini enggak penting. Jadi itu masih mengenai dunia Harry Potter. Alam tanpa Allah adalah alam tanpa keselamatan pada akhirnya. Jadi meskipun cerita Harry Potter berakhir baik, tapi siapa tahu kapan ada Voldemort baru datang. Akhir segala-galanya dunia sihir Harry Potter adalah kematian. Nah, sekarang saya kembali ke Jan Asman. Kengerian dunia Harry Potter dan Lord Voldemort adalah karena tak ada Allah. Bayangkan, andai kata ada Allah, akhirnya semuanya bisa menjadi baik. Harry Potter akan bertemu dengan orang tuanya
yang hidup dalam kebahagiaan yang dulu dibunuh Voldemort. Para korban diselamatkan. Bahkan kepada Voldemort akan ditawarkan kemungkinan untuk bertobat. Adanya Allah yang setia, kasih, dan rahmat menjadi dasar mantap segala harapan. Allah bangsa Yahudi, Allah Kristianitas dan Islam adalah Allah setia, kasih, dan rahmat. Sekarang seluruh alam ikut memuji Tuhan. Mungkin Anda juga mendengarkan anjing-anjing dan semua ikut berdoa. Nah, kalau ada Allah, maka situasi beda, sangat beda dari keadaan dalam dunia yang penuh dengan macam-macam dewa dan kekuatan halus lain. Mengapa? Adanya Allah yang satu, yang mencintai ciptaannya dan menghendaki keselamatannya, justru memungkinkan kebaikan hati manusia dan rekonsiliasi daripada balas dendam dan perang mati-matian. Tak ada kebaikan hati dan rekonsiliasi dalam alam Harry Potter. Tanpa Allah yang satu, kepastian keselamatan tidak ada. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa Asman tidak memperhatikan sesuatu yang hakiki bagi monoteisme. Jadi ini kritik terhadap Asman. Yaitu bahwa Allah yang satu. Allah bangsa Israel. Tetapi juga Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga Allah yang membuka diri dalam Al-Quran adalah Allah yang kasih, yang rahmat, Allah kerahiman. Bahwa Allah adalah Dia, padanya segala apa menjadi baik. Beda dengan sindiran Asman, Allah yang menjadi harapan dan kegembiraan kaum monoteis bukan semacam penguasa tunggal yang dengan cemburu menuntut ketaatan mutlak, melainkan Allah adalah kekuatan kebaikan tak bersyarat. Padanya siapapun ditawari hidup dan keselamatan. Itu yang dimaksud dengan Allah rahmat. Rahmat adalah kebaikan yang diberikan tanpa syarat. Monoteisme yang benar adalah keyakinan bahwa meskipun dunia kita kacau dan kekuatan jahat sepertinya merajalela, tidak bisa disangkal, akhirnya semuanya akan menjadi baik. Seperti ditulis dalam kitab Wahyu, Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Jadi monoteisme adalah keyakinan bahwa akhirnya orang-orang tertindas, mereka yang dilupakan, yang miskin dan lemah, bahkan juga para pendosa, ya orang-orang jahat, mempunyai harapan. Kebaikan Allah yang tak bersyarat lebih kuat dari segala kelemahan manusia. Karena ada Allah yang satu itu, siapa saja, di mana saja berada dalam pandangan kasih-Nya. Maka ibu yang kehilangan anaknya, orang yang merasa tak kuat
lagi dibenci terus, yang kehilangan segala harapan untuk memperbaiki nasibnya yang buruk, dapat mengangkat kepalanya, tangannya, dan berdoa. Ia dapat menjadi tenang kembali karena ia tahu bahwa Allah mendengarkannya. Allah akan menyelamatkannya. Itulah inti monoteisme. Analisa Asman cacat berat. Daripada percaya pada apa yang diyakini oleh agama-agama monoteis tentang Allah, bahwa Allah itu kasih dan rahmat, Asman bertolak dari kenyataan yang juga tidak perlu disangkal, bahwa para pengikut Allah yang baik itu, para monoteis, memakai keyakinan mereka untuk membenarkan kepicikan, emosi, kebencian, nafsu, dan naluri pembunuhan mereka. Jadi kalau Asman mengatakan banyak kekerasan, kepicikan dilakukan oleh agama-agama monoteis, tidak perlu disangka. Tapi ini bukan hakikat monoteisme. Yang tidak diperhatikan Asman adalah bahwa eksplosi kebencian dan kekerasan atas nama monoteisme minum dulu. Atas nama monoteisme merupakan penyelewengan dari monoteisme itu sendiri. Manusia memang selalu terancam, dikendalikan oleh nafsu-nafsu dan emosi-emosi yang gelap. Dan ia suka menyamarkan nafsu-nafsu jahat seakan-akan mengungkapkan cita-cita luhur. Bukan hanya atas nama monoteisme, melainkan atas nama segala macam cita-cita luhur dan kepercayaan lain, manusia memang melakukan kejahatan-kejahatan. Bahwa monoteisme dapat diperalat, dapat menjadi wahana kepicikan, nafsu, kebencian, rasa iri, rasa cemburu, keinginan untuk menghina dan melukai orang, tidak berarti bahwa itu hakikatnya. Dan memang monoteisme bisa disalahgunakan, bisa dijadikan kendaraan bagi nafsu-nafsu manusia yang tak ada kaitan dengan Allah. Kenyataan monoteisme adalah kebalikan. Karena monoteisme yang meyakini kemenangan akhir kasih, rahmat, dan kerahiman, maka monoteisme kalau tidak diselewengkan mutlak melarang orang mau menjadi hakim atas keyakinan orang lain. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itulah misalnya sebab mengapa Gereja Katolik dalam Konsili Vatikan dengan resmi menyatakan bahwa keselamatan ditawarkan Allah yang satu itu kepada orang dari segenap kepercayaan. Dan bahwa kepercayaan dan keyakinan seseorang harus dihormati. Bahwa tidak bisa dibenarkan, itu ada dalam konsili itu, bahwa orang didesak atau dipaksa untuk pindah agama. Jadi kalau itu memang dilakukan atas nama monoteisme dan dilakukan, itu penyelewengan dari monoteisme. Yesus mengatakan dengan jelas
Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Maksudnya, jangan kamu mengatakan pada orang misalnya beragama lain, kamu itu salah, kamu itu keliru. Serahkan itu saja pada Tuhan. Ikutilah keyakinanmu, tapi bagaimana Tuhan memandang keyakinan lain bukan urusanmu untuk menghakiminya. Monoteisme menuntut agar kedaulatan rakyat yang baik hati diakui. Dan karena itu tak ada manusia yang berhak menjadi hakim atas benar tidaknya keyakinan seseorang. Jadi monoteisme sendiri, monoteisme yang benar, demikian karena meyakini bahwa Allah yang satu itu adalah Allah kasih, Allah kerahiman, dan Allah pengampunan. Bukan Allah yang dengan picik dan iri hati tidak mau disaingi. Allah tidak bisa disaingi. Itu sama sekali tidak masuk akal. Hanya Allah lah yang berhak mengambil sikap terhadap perbedaan-perbedaan dalam keyakinan akan Allah. Keyakinan akan Allah yang satu dengan sendirinya menuntut kerendahan hati dan kebaikan hati. Itu sesuatu yang sangat penting. Dalam Injil, Yesus hanya mengenal 2 dosa. Mungkin itulah dosa melawan roh yang disebut Yesus. 2 dosa yang seakan-akan membuat Tuhan sendiri nggak dapat mengampuninya. Yang satu itu kesombongan. Orang sombong merasa aku udah oke, aku tidak butuh siapapun. Dan kekerasan hati. Orang kekerasan hati juga tidak bisa dibantu, hatinya udah jadi keras. Jadi monoteisme yang sebenarnya memang percaya bahwa Allah itu baik. Di situ Asman keliru. Asman menarik kesimpulan dari fakta bahwa banyak orang monoteis memang picik dan melakukan kekerasan, tapi ini bukan hakikat intrinsik monoteisme. Karena monoteisme adalah kepercayaan bahwa Allah itu baik hati dan kerahiman. Maka mengikuti Allah yang satu itu juga berarti mengharamkan pengkafiran siapapun. Bukan tugas kita, bukan hak kita untuk mengkafirkan siapapun. Orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, orang yang mungkin tidak bisa percaya lagi pada Tuhan dalam situasi dunia yang kacau, orang beragama tidak berhak mengatakan kamu itu kafir. Kafir berarti kamu udah jauh dari Allah. Allah lah yang menentukan. Keyakinan kaum monoteis bahwa semua tanpa kecuali ada di tangan Allah yang rahmat, kasih, dan kerahiman, harusnya mendesak para pengikut agar mereka toleran, terbuka, rendah hati, penuh kasih, dan bersedia memaafkan. Jadi itu sebetulnya juga tantangan bagi orang yang mengaku monoteis. Apakah mereka memang rendah hati, terbuka, penuh kasih? Karena Allah memaafkan, kita pun wajib saling memaafkan. Yesus mengatakan itu berulang kali. Bukan kematian, melainkan kehidupan adalah kata akhir monoteisme. Beda sekali dari dunia sihir. Akhirnya bisa dikatakan Asman juga ada jasanya. Yaitu ia mengingatkan kaum monoteis betapa mudah monoteisme dapat diselewengkan. Itulah jasa bukunya.
Terima kasih. Oh,